Siapa Rasuna Said, pahlawan nasional Indonesia yang jadi doodle Google hari ini? Doodle Google Rasuna Said. Google dalam doodle-nya menampilkan sosok Hari Rasuna Said, untuk memperingati hari lahir ke-120 pahlawan perempuan Indonesia yang ditakuti Belanda. Salam sedulur. Bagi warga Jakarta pasti tidak asing dengan Jalan Hajah Rangkayo Rasuna Said atau Hari Rasuna Said atau paling tidak pernah mendengar nama jalan yang terletak di sepanjang Kuningan hingga Setiabudi, Jakarta Selatan. Nama jalan ini diambil dari seorang wanita pejuang kemerdekaan asal Sumatera Barat yang hari ini menjadi doodle Google. Doodle Google hari ini, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022 merayakan ulang tahun ke-112 Rasuna Said yang dikenal sebagai singa betina pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai sosok yang lantang bersuara membela hak-hak perempuan. Sepanjang hidupnya, Rasuna Said yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1974 dan tokoh perempuan ke-9 yang menerima kehormatan tersebut, dikenal sebagai seorang guru dan jurnalis. Sejak kecil, perempuan yang lahir di dekat Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat, tanggal 14 September tahun 1910 itu dikenal tekun dan cerdas. Pendidikan dasar Rasuna dihabiskan di SD Maninjau lalu melanjutkan ke Dinia School di Padang Panjang. Kecerdasan Rasuna sudah bisa terlihat saat ia bersekolah hingga ia dipercaya mengajar kelas di bawahnya meskipun ia masih pelajar atau dikenal asisten guru. Ia memang dikenal dengan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Ia pun memotivasi kaumnya berani bermimpi besar. Tak hanya pendidikan umum, Rasuna juga menimba ilmu agama di pesantren Ar-Rasyidiyah. Usai menamatkan Dinia School, Rasuna mengabdi menjadi pengajar di alma maternya. Tak banyak saat itu, muslimah yang menempuh pendidikan hingga tingkat lanjut. Rasuna ingin memajukan pendidikan bagi seorang wanita. Selain pendidikan, ia juga tertarik dengan politik. Ia ingin agar wanita saat itu juga melek politik. Dalam pandangan agama, bangsa, dan politik, Rasuna banyak dipengaruhi gurunya H. Abdul Karim Amrullah, ayahanda Hamka. Hingga akhir perjuangannya landasan berpikirnya selalu menggunakan pemikiran dari Abdul Karim. Rasuna Said diundang bergabung dengan Sarekat Rakyat pada 1926. 4 tahun setelahnya, dia terlibat dalam penyelenggaraan Persatuan Muslim Indonesia, PERMI, sebuah organisasi yang praktik kolonialisme Belanda dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Di sekolah-sekolah yang didirikan PERMI ia ikut mengajar. Rasuna Sadi mendirikan sekolah Tawalib di Padang, dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi. Saat terjun dalam dunia politik, Rasuna dikenal dengan kemahirannya berpidato. Isi pidato yang disampaikannya selalu tajam menyangkut penindasan pemerintah Belanda ketika tahun 1930. Pada 1931, Rasuna Said pindah ke kota Padang. Di sana dia meluncurkan divisi perempuan PERMI yang terfokus pada membuka sekolah sastra untuk perempuan di seluruh Sumatera Barat. Namun baru 1 tahun berjuang di Padang, Rasuna Said ditangkap karena berbicara menentang kekuasaan Belanda. Akibat pidato yang menyinggung Belanda, Rasuna akhirnya ditangkap dan dipenjara pada 1932 di Semarang. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Spikdelik yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya Rasima Ismail. Sebelum dihukum penjara, ia menjalani persidangan di Payakumbuh dan ribuan orang datang memberikan dukungan. Rasuna Said pun menyampaikan pidato pembelaannya yang sangat menginspirasi. Muslimah yang selalu mengenakan kerudung itu dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan baru bebas pada 1934. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan Kiai Haji Mokhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Saat itu usia Rasuna Said ada di angka 24 tahun. Ia pun memulai karir jurnalistiknya di Majalah Raya pada 1935. Karena ruang gerak yang dibatasi Belanda, Rasuna Said pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus perempuan perguruan putri dengan menanamkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme melalui tulisannya untuk kemerdekaan Indonesia. Dia juga menerbitkan majalah Menara Putri yang membahas seputar pentingnya peran wanita, kesetaraan antara pria, wanita, dan keislaman. Pada masa pendudukan Jepang, Rasuna Said ikut serta sebagai pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang. Namun organisasi itu dibubarkan pemerintah Jepang. Tak berhenti, Rasuna bersama Hatip Sulaiman aktif memperjuangkan dibentuknya Barisan Pembela Tanah Air, PETA.
Laskar inilah yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, TNI. Setelah kemerdekaan Indonesia, Hari Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, DPR RI. Kemudian dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai akhir hayatnya. Karena keaktifannya di dunia politik, Rasuna kurang memperhatikan kesehatannya sendiri. Ia baru diketahui mengidap penyakit kanker darah yang sudah parah. Rasuna akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 November tahun 1965 pada umur 55 tahun. Rasuna Said dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa, Rasuna digelari pahlawan nasional dengan SK Presiden nomor 084 TK, tahun 1974. Hari Rasuna Said meninggalkan seorang putri yaitu Auda Zaskia Duski dan 6 cucu diantaranya Kurnia Tiara Agusta, Anugerah Mutia Rusda, Moh Ibrahim, Moh Yusuf, Romel Abdillah, dan Natasha Kuratulain.